Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang ingin membahas terkait artikel mendukung peserta didik melalui komunikasi yang efektif, strategi komunikasi guru murid untuk mengatasi perilaku peserta didik. Baik, lanjut untuk anggota kelompok sendiri itu ada saya Muhammad Rifki Hidayat, terus Nurliani Rahma, Nur Syifa Fauzia, dan Salwa Askia Zaida. Untuk daftar isi presentasi hari ini itu ada yang pertama latar belakang, yang kedua pembahasan, yang ketiga metode, yang keempat hasil, dan yang kelima kesimpulan. Masuk ke latar belakang, mengelola perilaku peserta didik yang mengganggu merupakan tantangan besar bagi guru, terutama guru pemula. Survei di berbagai negara menunjukkan bahwa banyak guru merasa kewalahan dan menghabiskan waktu yang cukup besar untuk menangani perilaku buruk siswa. Hal ini menjadi sumber stres dan kecemasan, serta berdampak pada kepercayaan diri, motivasi, dan kepuasan kerja guru. Manajemen kelas yang efektif sangat bergantung pada keterampilan komunikasi guru. Komunikasi yang tepat dapat membantu mengurangi gangguan, meningkatkan waktu belajar, dan membangun hubungan positif dengan peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menguasai strategi komunikasi sebagai bagian dari persiapan profesional mereka. Baik, untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masuk pembahasan. Yang pertama, pentingnya komunikasi dalam menangani perilaku siswa. Komunikasi yang efektif berperan penting dalam menangani perilaku siswa karena membantu membangun hubungan positif, mendorong peraturan diri, dan menciptakan iklim kelas yang suportif. Strategi seperti mendengarkan aktif dan umpan balik yang tepat dapat mengurangi perilaku negatif dan meningkatkan tanggung jawab siswa. Sebaliknya, komunikasi agresif justru merusak hubungan dan perkembangan emosional siswa. Respon guru yang bijak dan empatik menjadi kunci dalam membentuk kemandirian dan tanggung jawab siswa. Yang kedua, strategi komunikasi manajemen perilaku kelas. Literatur menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang berpusat pada siswa dapat membantu guru menangani perilaku buruk sekaligus meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan otonomi siswa. Strategi ini mencakup petunjuk yang tidak menghakimi, bahasa informatif, mendengarkan aktif, empati, serta komunikasi terbuka dan jelas. Penelitian di berbagai negara seperti Australia, China, dan Israel menunjukkan bahwa strategi ini efektif dalam mengurangi perilaku negatif dan meningkatkan tanggung jawab siswa. Yang ketiga, program persiapan guru. Program pendidikan pejabatan memiliki peran penting dalam membekali calon guru mengelola perilaku siswa. Namun, manajemen kelas sering kurang dibahas secara mendalam dan praktis dalam kurikulum program tersebut. OECD 2019 melaporkan bahwa 28% guru tidak pernah menerima pelatihan manajemen kelas dan hanya 53% yang merasa siap menghadapinya. Pendekatan yang diajarkan cenderung teoritis, sehingga calon guru lebih sering menggunakan strategi korektif atau otoriter berupa teguran lisan dan hukuman, daripada komunikasi efektif dan positif. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pembahasan dan keterampilan komunikasi guru guna menciptakan kelas yang lebih kondusif. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Kita masuk ke bagian metode. Penelitian ini dirancang untuk menginvestigasi kemampuan calon guru dalam menerapkan strategi komunikasi efektif dalam menghadapi situasi kelas yang menantang. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan serangkaian instrumen yang dikembangkan secara sistematis. Bagian metode akan menjelaskan secara rinci tentang konteks penelitian, karakteristik partisipan, instrumen yang digunakan, serta proses pengumpulan dan analisis data. Pertama, ada konteks dan partisipan. Dilaksanakan di Lembaga Pendidikan Guru di Republik Ceko, penelitian melibatkan 8 mahasiswa tahun akhir program magister dengan 7 perempuan, 1 laki-laki dengan usia 23 sampai 25 tahun yang mengambil spesialisasi bahasa Inggris dan 1 bidang studi lainnya. 2 di antaranya memiliki pengalaman mengajar paruh waktu. Yang kedua, ada instrumen penelitian. 3 instrumen yang digunakan yaitu pertama, skrip orientasi, di mana ini merupakan panduan verbal dan instruksi think aloud.
Yang kedua ada daftar tugas, di mana respon terhadap skenario kelas, baik dengan membuat kalimat sendiri, yaitu dari tugas pertama, maupun memilih dari beberapa opsi, yaitu tugas kedua. Kemudian ada wawancara feedback, yaitu menggali persepsi partisipan tentang strategi komunikasi dan kebutuhan pelatihan. Kemudian yang terakhir ada pengumpulan dan analisis data. Data dikumpulkan melalui konferensi video berdurasi 50-60 menit dan dianalisis menggunakan kualitatif konten analisis dengan pendekatan deduktif dan induktif. Coding dilakukan oleh dua peneliti dengan tingkatan kesepakatan 90%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hasil. Yang pertama, respon terhadap gangguan kelas tugas 1 dari 40 respon, hanya 15% yang tergolong efektif, terutama questioning. Sebagian besar respon bersifat otoriter, seperti interrogating dan ordering. 4 partisipan tidak menggunakan strategi efektif sama sekali, meskipun mengaku ingin memahami siswa. Yang kedua, identifikasi strategi efektif. Kemampuan partisipan bervariasi 3-7 dari 9 yang benar. Strategi yang paling dikenali adalah hinting dan questioning, sementara satu misses paling sulit diidentifikasi. Banyak partisipan salah menafsirkan strategi, misalnya menganggap aktif listening tidak pantas. Yang ketiga, hubungan produksi dan identifikasi strategi. Tidak ditemukan korelasi kuat antara kemampuan merespon dan mengenali strategi. Partisipan umumnya lebih berhasil dalam memilih strategi dari opsi yang tersedia dibandingkan menciptakannya sendiri. Yang keempat, refleksi kebutuhan pelatihan. Partisipan mengakui kurangnya pembekalan dalam komunikasi kelas selama masa studi. Mereka menyoroti pentingnya pelatihan praktis untuk menghadapi situasi nyata di kelas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini meneliti respon apa yang akan digunakan guru untuk mengatasi perilaku siswa yang tidak pantas, dan strategi apa yang akan mereka pilih dari daftar pilihan yang paling tepat. Kami juga mengeksplorasi hubungan antara kemampuan mereka dalam menggunakan dan mengidentifikasi respon yang efektif. Meskipun jumlah guru murid yang disurvei sangat terbatas, penelitian ini memberikan wawasan kualitatif yang berharga mengenai praktik komunikasi guru-murid untuk mengelola perilaku murid. Literatur menekankan pentingnya strategi manajemen kelas yang efektif dalam menangani perilaku peserta didik, dan dampak dari strategi tersebut terhadap perilaku peserta didik, otonomi, keterlibatan, konsep diri, kesejahteraan, atau tanggung jawab mereka didukung oleh berbagai penelitian. Baik, itulah sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.